Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Versi lokalisasi dari manga One Piece Chapter 1043 telah rilis. Dan inilah saatnya Mimin untuk menganalisis dan membreakdown manga One Piece Chapter 1043 ini. Yap, seperti janji Mimin pada video sebelumnya, di sini Mimin akan membahas poin-poin penting dari manga One Piece Chapter 1043, terutama poin menarik mengenai kemunculan kembali dari sosok Joy Boy. Kalian wajib harus menyimak video ini secara seksama, karena informasi yang akan Mimin jabarkan benar-benar sangat membagongkan. Nah, agar lebih nyambung dengan pembahasan pada video kali ini, nakama bisa tonton terlebih dahulu video review untuk manga One Piece Chapter 1043. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Pertarungan Kaido melawan Luffy digambarkan hampir mirip dengan pertarungan yang terjadi pada Luffy melawan Katakuri, terutama dari segi pertarungan mereka yang diganggu oleh orang ketiga. Oleh karena itu, banyak sekali nakama Opler yang membanding-bandingkan Kaido dengan Katakuri, di mana Katakuri dengan gentlenya melukai dirinya sendiri agar pertarungannya dengan Luffy menjadi seimbang kembali. Sedangkan Kaido malah mendeklarasikan kemenangannya setelah Luffy berhasil dia geprek. Dan tak sedikit juga para bocil-bocil FF yang mengatakan jika Kaido selalu memenangkan pertarungannya lewat jalur giveaway. Ya, jika kalian melihatnya dengan hati nurani, sebenarnya pertarungan antara Luffy dengan Katakuri dan Luffy dengan Kaido sangatlah berbeda. Dimana saat Luffy terkena serangan dari Katakuri yang disebabkan karena gangguan dari Flampe, saat itu Luffy masih bisa bertahan hidup. Sedangkan saat terkena serangan Hurei Hake milik Kaido, Luffy benar-benar terlihat sudah meninggoy. Apalagi sang narator sudah mengkonfirmasi jika Kaido lah pemenang dari pertarungan di atap tengkorak Onigashima, sehingga tak mungkin dia melukai dirinya sendiri seperti yang dilakukan oleh Katakuri. Sebagai gantinya, Kaido berusaha membunuh sang ketua CP0 yang telah mengganggu pertarungannya. Bahkan dia sudah pasrah dengan gelar almarhum yang akan disematkan oleh Kaido padanya. Selain itu, keberanian Nami pada manga One Piece Chapter 1043 perlu kita acungi 5 jempol. 1 jempol lagi kalian pikirkan sendiri. Yap, meskipun itu hanyalah keberanian sesaat, namun jika menyangkut dengan Luffy, Nami pasti akan mengesampingkan sifat penakutnya. Dimana sebelumnya, juga saat bertarung melawan Ulti, dia diminta untuk berkata jika Luffy tak akan mampu menjadi Raja Bajak Laut. Namun Nami malah berkata sebaliknya. Meskipun dalam kedua momen tersebut setelahnya terdapat sosok yang menolong Nami, yaitu saat Nami akan diseruduk oleh Ulti, dia ditolong oleh Otama. Sedangkan saat disembur nafas bau naga milik Kaido, dia diselamatkan oleh Marco. Yap, akhirnya kita masuk ke dalam menu utama pada video kali ini, yaitu mengenai keterkaitan antara Luffy, Joy Boy, Drum of Liberation, dan Nika, yang semuanya akan tersambung menjadi satu benang merah yang sangat membagongkan. Pada manga One Piece Chapter 1043, Zunisa mengkonfirmasi kembalinya sosok Joy Boy setelah mendengar Drum of Liberation alias genderang pembebasan. Dan di saat itulah Oda menggambarkan Luffy yang meleleh sambil tersenyum dan terdapat sound effect yang bertuliskan Nika dalam bahasa Jepang. Dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti hehe. Yap. Dari scene tersebut, timbul banyak pertanyaan. Apakah Luffy dirasuki oleh Joy Boy? Atau malah Luffy saat ini memiliki dua kepribadian mirip seperti Cavendish? Mimin berpendapat jika Luffy masihlah Luffy, dan Joy Boy adalah Joy Boy. Mereka adalah dua orang yang berbeda, akan tetapi memiliki tekad yang sama. Pasti kalian ingat jika ada satu misteri besar lagi yang ada di dunia One Piece, yaitu Will of D. Sehingga tak ada ceritanya jika tiba-tiba tubuh Luffy dikendalikan oleh Joy Boy. Lalu, apakah Will of D itu sebenarnya? Zunisa menyadari kehadiran kembali sosok Joy Boy setelah mendengar Drum of Liberation. Yap, D is Drum of Liberation, tekad tertinggi yang diwariskan oleh Joy Boy pada pemilik Margadi. Nah, mari kita kulik lagi apa sih yang dimaksud dengan Drum of Liberation. Drum of Liberation jika kita lokalisasikan akan memiliki arti sebagai genderang pembebasan. Jika kalian coba tanyakan pada Mbah Google, kalian akan menemukan sebuah buku yang berjudul Sacred Drum of Liberation, di mana buku tersebut menceritakan perjuangan dari orang-orang Afrika dalam upaya membebaskan diri mereka dari perbudakan, kolonialisme, dan neokolonialisme.
Yap, jika kalian sadari di setiap petualangan Luffy pasti berujung dengan pembebasan tempat yang dia singgahi. Bahkan di arc Wano Kuni ini, tujuan Luffy mengalahkan Kaido adalah untuk membebaskan warga Wano dari perbudakan, di mana dikatakan oleh Luffy pada One Piece chapter 1041 dan chapter 1042. Bahkan, Luffy sendiri berniat untuk menjadi Raja Bajak Laut dengan alasan jika Raja Bajak Lautlah orang yang paling bebas di lautan. Yap, ini bukanlah sebuah kebetulan, karena Oda Sensei benar-benar sangat jenius dalam membuat sebuah benang merah. Berbicara mengenai Drum of Liberation, sebenarnya kata-kata ini juga sudah pernah dituliskan oleh Oda Sensei saat Shin Pesta di Pulau Skypiea, ketika Luffy berhasil mengalahkan Enel, di mana Luffy secara tak langsung telah membunyikan genderang kebebasan untuk para suku Skypiea dan suku Sandia dari kebiadaban sosok Enel. Yap, dan salah satu impian dari Joy Boy adalah membebaskan para manusia ikan agar dapat hidup di daratan tanpa adanya diskriminasi dari para manusia. Seperti dikatakan oleh Raja Neptune pada Robin di One Piece chapter 649. Berbicara mengenai sosok yang memberikan kebebasan, terdapat satu sosok lagi, yaitu Sun God Nika. Seperti dikatakan oleh Wowo pada One Piece chapter 1018. Di mana Wowo berkata saat dia di penjara, para budak percaya jika suatu saat nanti akan ada sosok legenda yang membebaskan mereka. Dia adalah Sun God Nika, sosok yang akan membuat para budak tertawa dan membebaskan diri mereka dari kesengsaraan. Lalu apakah Sun God Nika dan Joy Boy adalah dua orang yang berbeda? Tidak, mereka adalah orang yang sama, di mana orang tersebut memiliki nama asli Nika dan julukannya adalah Joy Boy. Hal ini didasari dari pernyataan Oda dalam satu wawancara. Oda berkata jika saat sosok Nika dimunculkan kembali oleh Oda Sensei, pasti dia akan menunjukkan bagaimana wajahnya, sehingga dapat disimpulkan jika Nika adalah nama asli dari Joy Boy pada masa Void Century. Itulah mengapa Zunisa mengatakan jika Joy Boy telah kembali, karena Joy Boy hanyalah sebuah julukan bagi seseorang yang membawa tekad dari Nika, yaitu Drum of Liberation, alias genderang pembebasan, dan orang itu adalah Monkey D. Luffy. Kebangkitan dari Will of the milik Luffy inilah yang secara tak langsung berhasil membuat buah iblisnya menjadi awakening. Yap, Nika sendiri jika hurufnya diartikan satu persatu akan memiliki arti Ni yang berarti D dan K yang berarti power atau kekuatan. Yap, Nika dapat diartikan juga sebagai the power of D. Kekuatan dari Will of the bukanlah kekuatan yang ecek-ecek. Kaido pernah berkata pada Luffy di One Piece chapter 1011. Kaido berkata, semakin membagongkan situasi yang dihadapi Luffy, maka senyumannya akan semakin lebar. Dan semakin lebar senyumannya, maka dia akan semakin titik-titik-titik. Yap, Oda sengaja memotong kata-kata Kaido di sini. Dan pada akhir One Piece chapter 1043, senyuman Luffy terlihat semakin lebar, di mana sepertinya perkataan Kaido berhubungan juga dengan Will of the, yaitu semakin gila situasinya, maka pemilik Will of the akan semakin tersenyum lebar, dan semakin lebar senyumannya, maka kekuatannya akan semakin besar. Lalu pada One Piece chapter 1041, sang ketua CP0 diharuskan untuk segera menghabisi Luffy, karena Gorosei takut sesuatu hal akan terjadi pada Luffy. Yap, yang ditakuti oleh Gorosei bukanlah kebangkitan dari buah iblis Gomu Gomu no Mi milik Luffy, melainkan kebangkitan dari Will of the milik Luffy. Secara logika, jika Gorosei takut dengan buah iblis milik Luffy, seharusnya mereka sudah mengincar dan membunuh Luffy sejak lama. Sehingga hal ini semakin memperkuat teori jika Luffy telah berhasil membangkitkan Will of the Drum of Liberation, hal yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia. Selain itu, pada lagu Bing Sake juga terdapat lirik yang secara tersirat berhubungan dengan Drum of Liberation dan Will of the, yaitu pada lirik, jika kau kehilangan keberanianmu, maka hal itu akan menjadi nafas terakhirmu. Saat ini, ombak tengah menari-nari mengikuti alunan genderang. Namun, jika kau bisa bertahan, si fajar akan datang. Yos nakama, itulah video mengenai kebangkitan dari kekuatan paling dahsyat, yaitu Will of the. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya,
agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.